Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ikhwanul muslim, adik-adikku pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah, ya, dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya dalam baca tulis Al-Quran, ya, di kelas 7. Dengan materi kali ini saya akan membahas tentang bacaan mat silah, yaitu bagian dari mat far'i, ya. Nah, langsung saja, apa sih yang dimaksud dengan mat silah, ya. Mat silah di sini kalau ditinjau dari segi bahasa, maka mat artinya panjang, sedangkan silah ini artinya hubungan. Hubungan dengan apa? Berhubungan dengan apa? Yaitu dengan hak dhamir, ya. Ada kaitannya dengan hak dhamir. Nah, adik-adik, sebelum kita membahas tentang mat silah, kita harus paham betul dulu tentang maksud dari hak dhamir, ya, karena ada kaitannya dengan hak dhamir mat silah ini. Ya, kita pahami dulu dengan hak dhamir. Perlu diketahui adik-adik bahwasannya hak dhamir ini adalah kata ganti dia untuk laki-laki, atau kata ganti orang ketiga tunggal untuk laki-laki, atau ya kata ganti untuk laki-laki. Hak dhamir ini adalah kata ganti untuk laki-laki, ya. Seperti itu, ya. Ini dalam konteks bahasa, ya. Sedangkan untuk penulisan dari hak dhamir ini terletak di akhir kata, ya. Hurufnya, ya, huruf hak dhamir ini menyerupai angka 5 dalam penulisan huruf Arab, ya, seperti ini, ya. Seperti ini, ya. Menyerupai angka 5 dalam penulisan huruf Arab, ya. Ketika ada hak dhamir yang bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mat silah qashirah, dan yang kedua adalah mat silah tawilah. Nah, kita langsung saja kepada pembahasan yang pertama dulu, yaitu mat silah qashirah. Apa sih yang dimaksud dengan mat silah qashirah? Nah, kalau ditinjau dari segi bahasa, mat artinya panjang, ya. Kemudian silah hubungan, ya. Qashirah pendek, ya. Ini kalau ditinjau dari segi istilah dalam ilmu tajwid, maka dijabarkan apabila ada hak dhamir, ya, bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali hamzah, maka dibaca panjang sebanyak 1 alif atau 2 harokat, ya. Atau dibalik begini, apabila ada hak dhamir tidak bertemu dengan hamzah, ya, lebih mudah seperti itu, ya. Apabila ada hak dhamir, ya, definisinya, apabila ada hak dhamir tidak bertemu dengan hamzah, maka dibaca panjang sebanyak 2 harokat atau 1 alif, ya. Namun ada syaratnya yaitu sebelum dan sesudah hak dhamir ini harus huruf hidup, tidak berharokat sukun, dan hurufnya yang tidak dibaca panjang, ya. Seperti itu, ya. Langsung saja kita ke contoh sekarang, ya. Saya contohkan di dalam Al-Quran surat An-Nasr ayat 3. Bacaannya saya praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu kana tawwaba. Ya. Innahu, hu di sini ada hak dhamir, ya. Pada kalimat pertama ini ada hak dhamir, yang sebelumnya ada huruf nun yang berharokat fathah, dan setelahnya ada huruf kaf yang berharokat fathah juga. Jadi bacanya panjang sebanyak qashirah atau pendek, yaitu 2 harokat atau 1 alif, ya, karena qashirah. Saya praktekkan sekali lagi. Innahu kana tawwaba, ya, seperti itu. Berikutnya contoh di dalam Al-Quran surat Al-Adiyat ayat 4, ya. Bismillahirrahmanirrahim.
fa'atharna bihi naqa'a. Ya, bihi di sini ada huruf ha dhamir, yang sebelumnya ada huruf ba yang berharokat kasroh, dan setelahnya ada huruf nun yang berharokat fathah. Ini sudah mencakup, sudah memenuhi dari hukum bacaan mad silah qashiro. Ya. Sekarang contoh yang salah ketika kita membaca, ya. Fa'atharna bihi naqa'a. Salah karena kurang panjang, ya. Yang betul adalah fa'atharna bihi naqa'a. Ya, bihi panjang sebanyak 2 harokat atau 1 alif, ya. Berikutnya yang terakhir di dalam Al-Qur'an surat Al-Adiyat juga ayat 8, ya. Saya contohkan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya. Sekali lagi, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya. Yang manakah yang termasuk bacaan mad silah qashiro? Ya, wa innahu, di sini ada yang berharokat dhammah, sebelumnya ada nun yang berharokat fathah dan tasdid, ya, dan setelahnya ada huruf lam yang berharokat kasroh. Nah, ini sudah memenuhi dari hukum bacaan mad silah qashiro. Nah, adik-adik bisa menggunakan Al-Qur'an, ya, untuk mempraktekkan juga, ya. Silakan dibuka Al-Qur'an surat An-Nasr, Al-Adiyat, ya, mudah saja. Nah, ini contoh-contoh dari bacaan mad silah qashiro, ya. Silakan membuka Al-Quran untuk pembahasan yang kedua ini, ya. Berikutnya yang kedua adalah bagian dari mad silah yang kedua, yaitu mad silah tawilah, ya. Secara bahasa yang dimaksud dengan mad silah tawilah, mad artinya panjang, kemudian silah itu artinya hubungan, dan tawilah panjang, ya. Nah, yang panjang juga, ya. Nah, bagaimana kalau ditinjau dari segi istilah, ya, yaitu apabila ada hak dhamir yang bertemu dengan hamzah, ya. Kalau tadi mad silah qashiro yang tidak bertemu dengan hamzah. Sekarang kalau mad silah tawilah, apabila ada hak dhamir yang bertemu dengan hamzah, maka dibaca panjang sebanyak 2 alif atau 4 harokat, atau 2,5 alif atau 5 harokat. Ya, adik-adik bisa menggunakan alternatif 2 ini, ya. Bisa pakai 4 harokat bacaan panjangnya, atau bisa pakai 5 harokat, ya. Yang penting ya, harus istiqomah. Kalau pakai 4 harokat, ya 4 harokat, ya, sampai akhir, dari awal sampai akhir 4 harokat. Kalau yang pakai 5, ya 5 harokat. Tidak boleh yang berubah-ubah, ya. Syaratnya, ya, tentu sama dengan bacaan dari mad silah qashiro, yaitu sebelum dan sesudah hak dhamir, ya, ini haruslah huruf hidup, ya, yang tidak berharokat sukun, ya, dan huruf yang tidak dibaca panjang, ya. Langsung saja kita kepada contoh sekarang. Saya contohkan di dalam Al-Quran surat Al-Humazah ayat 3, ya. Saya praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yahsabu annama lahu akhladah. 4 harokat. Sekarang yang 5 harokat. Yahsabu annama lahu akhladah. Yang manakah yang termasuk bacaan mad silah tawilah, yaitu malahu. Di sini ada hak dhamir, ya. Ada hak dhamir yang berharokat dhammah, ya, bertemu dengan hamzah, ya, ya. Sebelumnya ada huruf lam yang berharokat fathah. Ya, ini sudah mencakup dari hukum bacaan mad silah tawilah. Nah, adik-adik, saya perhatikan sekali lagi, ya. Yahsabu annama lahu akhladah.
4 harokat. Kemudian yahsabu annama lahu akhladah, 5 harokat. Itu adalah contoh di dalam Al-Quran surat Al-Humazah ayat 3, yaitu bacaan mad silah tawilah. Sekarang yang kedua terdapat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255 ya. Saya bacakan. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih, 5 harokat. Kalau yang 4 harokat, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Yang manakah yang termasuk bacaan mad silah tawilah, yaitu pada kalimat yang indahu ada hak dhamir ya, yang sebelumnya ada harokat fathah bertemu dengan hamzah ya, ada huruf hidup, yang ini sudah memenuhi dari hukum bacaan mad silah tawilah ya. Sebelum dan sesudah hak dhamir ada huruf hidup. Berikutnya yang terakhir yaitu Al-Quran surat Al-Balad ayat 77 ya. Saya praktekkan. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Sekali lagi. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ya, 4 harokat ya. Di situ ada hak dhamir yang sebelum dan sesudahnya ada huruf yang berharokat hidup, dan di depan hak dhamir ada huruf hamzah. Maka dibaca panjang sebanyak 2 alif atau 4 harokat, atau yang 5 alif, 2,5 alif atau 5 harokat ya. Saya contohkan. Ayahsabu an lam yarahu ahad ya, 5 harokat ya. Contoh bacaan yang salah sekarang. Ayahsabu an lam yarahu ahad, salah karena terlalu pendek ya. Atau begini, ayahsabu an lam yarahu ahad, kepanjangan ya, terlalu panjang ya, mau dibagus-bagusin malah salah ya. Yang betul adalah 5 harokat ya, sekali lagi, atau 4 harokat ya. Saya contohkan. Ayahsabu an lam yarahu ahad ya, seperti itu adik-adik. Contoh dari bacaan mad silah tawilah. Nah, sekarang dalam bacaan mad silah ada pengecualian, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 69. Ayatnya saya bacakan. Wa yakhlud fihi muhana ya. Wa yakhlud fihi muhana, 2 harokat. Saya ulang. Wa yakhlud fihi muhana ya. Fihi di sini ada hak dhamir ya. Sebenarnya kenapa kok dibaca 2 harokat? Nah, seperti panjangnya mad tabi'i, karena padahal di sini tidak memenuhi dari hukum bacaan mad silah qasirah. Kenapa? Karena sebelum hak dhamir ada huruf ya yang berharokat sukun. Fihi, ya-nya ini huruf mati ya, dan tidak masuk dalam kategori bacaan mad silah qasirah ya, karena sebelum hak dhamir ada huruf ya sukun ya. Tapi sekali lagi, karena ini masuk dalam pengecualian dalam Al-Quran surat Al-Furqan, ingat ayat 69, maka boleh ya, maka boleh dibaca panjang sebanyak 2 harokat ya. Saya ulang sekali lagi. Wa yakhlud fihi muhana. Sekali lagi.
wa yakhlud fihi muhana. Ya. Contoh bacaan yang kedua yaitu yang masuk dalam pengecualian terdapat pada Quran surat Az-Zumar ayat 7. Bacaannya yarallahu lakum. Ya, bukan yarallahu lakum, bukan ya. Sekali lagi, ini masuk dalam pengecualian. Sebenarnya hak dhamir di sini sudah memenuhi dari syarat bacaan mad silah qashirah ya, karena sebelum hak dhamir ada huruf dhad yang berharokat hidup, berharokat fathah, dan setelah hak dhamir ada huruf lam yang berharokat hidup juga yang berharokat fathah. Ya, ini sudah memenuhi sebenarnya karena syarat-syaratnya sudah memenuhi dan sudah termasuk kriteria bacaan mad silah qashirah. Tapi sekali lagi ini masuk dalam pengecualian bacaan mad silah, maka dibaca pendek, dibaca biasa ya. Yarallahu lakum ya. Bukan dibaca yarallahu lakum, salah ya. Ini masuk pengecualian. Nah, Quran surat Al-Furqan ayat 69 dan Az-Zumar ayat 7. Nah, adik-adik itu masuk dalam pengecualian bacaan mad silah. Ingat-ingat ya. Nah, sekarang adik-adik bagaimana cara membedakan bacaan mad silah qashirah dan mad silah tawilah yang mana terdapat di dalam mushaf cetakan baik dari Timur Tengah maupun dari Asia, khususnya di Indonesia ya. Sebenarnya dua negara ini sudah menyepakati untuk membedakan bacaan dari mad silah qashirah dan mad silah tawilah. Dua negara ini sudah memberikan tanda ya pada hak dhamir ya. Pada mushaf cetakan Indonesia dan Timur Tengah ini sudah sama-sama memberikan tanda untuk bacaan mad silah atau pada huruf hak dhamirnya, yaitu pada mushaf cetakan Timur Tengah ya, ini terdapat ya kecil atau ya shogir atau wawu shogir seperti ini ya. Ini menandakan bacaan panjang ya, atau bacaan mad silah ya. Ya, seperti ini ya. Ini saya menggunakan cetakan dari Timur Tengah, mushaf dari Timur Tengah. Sedangkan dari Indonesia ya, ini menggunakan pada hak dhamirnya terdapat huruf dhammah, harokat dhammah yang terbalik seperti angka 6 ya. Ini tandanya ya, yang menandakan bacaan mad silah ya. Kemudian pada huruf hak dhamir yang hi ya, kalau di Timur Tengah ditandai dengan huruf iya kecil ya, harokat fathah kasroh ya, ada huruf ya kecil atau ya shogir ya. Kalau di Indonesia dilambangkan atau ditandai dengan adanya harokat kasroh tegak seperti huruf alif di sini. Seperti ini contohnya yang bawah ya. Nah, seperti itu. Nah, adik-adik, itulah tadi pembahasan kita kali ini tentang bacaan mad silah, baik mad silah qashirah maupun mad silah tawilah. Yang mana kita sudah mengetahuinya. Berikut dengan tanda dan cara bacanya. Saya rasa sekian dulu, kurang lebihnya Pak Arifin mohon maaf ya. Kesempurnaan adalah milik Allah, kekurangan miliknya Arifin semata. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.